Halo, assalamualaikum. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Gimana nih kabar kalian semua, para bunda-bunda? Semoga pada baik, sehat, dan lancar selalu ya rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini yuk temenin aku. Nah, kali ini aku tuh mau evaluasi untuk pengeluaran di bulan Oktober week keempat ya teman-teman. Ini dari tanggal 20 sampai tanggal 25 ya. Jadi aku tuh kayak lebih enjoy aja kalau ngaturnya 6 harian gitu ya teman-teman. Kayak enak gitu ngebudgetinnya. Beda sama kalau 8 hari atau 7 hari gitu ya. Nah, kali ini untuk groceries itu habis ya teman-teman, nggak ada sisanya. Lanjut ini untuk belanja mingguan. Ini masih ada sisanya 16.000. Terus ini untuk bensin masih ada 10.000 dan uang jajan anak ini masih ada 5.000 ya teman-teman. Tumbenan banget, sisanya lumayan. Terus untuk biaya tak terduga, kebutuhan anak, jajan istri itu udah pada habis ya. Jadi udah pada kosong gitu tempatnya. Nah, biasanya aku tuh ngebaginya ada yang 4 minggu, ada yang 5 minggu. Tapi bulan ini aku bagi 5 minggu itu kayak lebih enak gitu loh teman-teman. Biasanya kan 7-8 hari itu kayak apa ya, terlalu lama gitu ya, dan juga budgetnya itu susah gitu aku ngebaginya, dan setelah aku nerapin 6 hari kayak gini tuh kayak lebih worth it sih di aku ya. Gak tahu nanti di bulan November kita lihat aja kita mau buat 4 atau 5 minggu. Nah, ini dia sisanya, tadi ada sebanyak 32.000 ya. Jadi yang aku masukin sini hanya sisa dari uang belanja dan juga jajan anak aja ya teman-teman. Kalau yang uang bensin itu aku nggak masukin, nanti mau aku tambah lagi aja saldonya. Lanjut ini aku mau bikin budget plan. Nah, di sini aku tuh udah buat kotaknya. Kalau teman-teman mau ikutan boleh ya samaan bikin tabelnya itu kayak gini aja. Pokoknya simpel banget dan mudah dipahamin ya teman-teman. Sebelum bikin budget plan kayak gini, biasanya aku tuh coret-coret dulu di buku lain, sekiranya apa aja yang aku butuhkan dan berapa budget yang dibutuhkan gitu ya teman-teman. Jadi misalkan di minggu ini ada kondangan, tentunya budgetnya aku lebihkan. Tapi kalau nggak ada ya aku alihkan ke yang lain atau aku alihkan ke saving gitu ya teman-teman. Terus yang aku utamain dahulu itu adalah kewajiban ya, karena ini tuh nggak bisa diotak-atik ya, kayak apa ya, kebutuhan tetap gitu kalau bagi aku. Nah, di sini tuh 3 tabel yang 2 tabel tapi dengan 3 kolom gitu ya teman-teman. Yang pertama itu ada kewajiban, terus tuh ada saving, dan yang ketiga itu ada living ya teman-teman di bawahnya. Untuk living ini khusus untuk yang di dompet, aku ngebaginya itu ada 7 ya kalau yang di dompet. Terus kalau untuk kewajiban ini diantaranya ada kuota aku itu sebanyak 20.000. Terus beras 30.000, walaupun aku tuh belum beli tapi budgetnya tetap aku up ya. Jadi ketika beras habis nanti tinggal beli aja teman-teman. Lanjut untuk gas aku tambahin 5.000. Ini juga aku belum ganti sih ya, belum beli lagi. Terus untuk listrik dan BPJS 80.000. Untuk iurannya 10.000. Nah, untuk listrik dan iuran ini untuk bulan November ya teman-teman. Jadi total kewajiban aku di minggu ini sebanyak 145.000. Nah, setelah kewajiban biasanya aku sisihkan juga sedikit untuk saving ya. Seberapapun pendapatannya biasanya aku selalu sisihkan. Kalau awal-awal budgeting itu aku minimal banget itu harus menyisihkan sekitar 10 sampai 30% ya. Pokoknya minimal banget itu 10% harus masuk ke saving ya. Jadi nggak semuanya untuk kebutuhan. Walaupun memang kebutuhan dan kewajiban didahulukan, tapi menabung itu menurut aku perlu juga sesuai tujuannya supaya nantinya kita tuh nggak berhutang atau kelabakan ya kalau misalkan butuh sesuatu itu nggak ada budgetnya. Nah, di sini savingnya ada sebanyak 135.000 ya teman-teman. Ini aku bagi untuk berapa kategori gitu ya teman-teman. Kalau yang bilang banyak gitu kategori nabungnya, iya, tapi aku kembali lagi sesuaikan dengan budget aku, dan aku prioritaskan dulu mana yang perlu aku saving gitu ya teman-teman. Terus lanjut, di bawahnya ini ada living. Terus aku bagi jadi 3. Ini ada kategori budget dan juga sisa ya. Kalau dulu aku kasih aktual, tapi kalau sekarang itu males ya kayaknya.
Udahlah langsung sisa aja gitu ya teman-teman. Dan aku juga tuh nulis ya untuk pengeluaran harian, aku pisah gitu bukunya di buku tulis lainnya ya teman-teman. Biar di sini tuh nggak kepenuhan juga ya. Oke, untuk di kategori living yang pertama ini untuk groceries atau belanja bulanan 30.000, belanja mingguan 135.000, bensinnya 10.000, dana tak terduga 20.000, jajan anak 30.000, kebutuhan anak 50.000, kebutuhan istrinya 20.000. So totalnya ada 295.000 ya teman-teman untuk di kategori living. Nah, kalian tinggal menyesuaikan aja mana yang termasuk budget living, kewajiban dan juga saving ya. Kalau giving aku nggak masukin ke sini ya teman-teman, kayak privacy aja gitu. Perjalanan untuk bisa budgeting kayak gini tuh aku panjang banget sih ya. Jadi aku tuh dulu 3 tahun nerapin budgeting bulanan. Terus sekarang itu kayak lebih cocok gitu untuk mingguan. Kayaknya udah setahun ya aku nerapin budgeting mingguan. Dan ini tuh kadang nggak selalu sama ya untuk hasil akhir atau evaluasi. Per minggunya juga aku sesuaikan dengan budget yang aku punya ya. Karena pendapatan itu kan harian tidak tetap. Jadi aku kumpulin budgetnya tuh 1 minggu baru aku budgeting kayak gini ya teman-teman. Tapi ketika kita udah nemuin metode yang cocok nih sama keuangan kita itu ngerasa enak ya, kayak lebih enjoy aja gitu, nggak kayak dulu. Dulu itu aku nerapinnya dari metode harian, bulanan, dan sekarang tuh kayak lebih cocok ya untuk yang mingguan. Oh ya, budget kali ini ada 575.000 ya teman-teman. Ini terhitung dari tanggal 26 sampai tanggal 31 ya. Oh ya, di sini aku juga mau sedikit cerita. Jadi alhamdulillah pin Google AdSense aku tuh udah datang ya. Terima kasih ya buat kalian semua yang udah selalu support channel aku. Jadi pinnya ini datang sekitar 2 mingguan ya. Alhamdulillah cepet diantarin sama Pak kurirnya. Nah, ini dia ya teman-teman. Pokoknya aku happy banget dan makin semangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.